Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis penyebab, konsekuensi, dan solusi potret investasi di Indonesia pasca reformasi pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Melinda Urastiti, NBI 40. Saya Ditya Arga Widayasa akan mempresentasikan penyebab investasi di Indonesia pasca reformasi. Indonesia memiliki investasi yang terbesar di berbagai wilayah yang membuat penyebaran investasi lebih disembarangkan dan tidak terpadu. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Investasi di Indonesia memiliki karakteristik investasi pasca krisis moneter yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di tingkat regional, terutama Indonesia bagian barat dan bagian timur. Yang kedua, pendanaan. Investasi di Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memulihkan ekonomi dari krisis. Kebijakan fiskal efektif dan transparan sangat penting untuk mendorong investasi. Peran perilaku bisnis. Investasi di Indonesia membutuhkan berkat pelaku bisnis termasuk UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memulihkan ekonomi dan dari krisis. Untuk selanjutnya, kondisi ekonomi investasi di Indonesia memerlukan kondisi yang stabil dan seimbang, sehingga memungkinkan investor untuk berinvestasi dengan aman. Untuk selanjutnya, infrastruktur yang baik seperti jalan tol, jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan menjadi faktor penting untuk menarik investasi. Yang terakhir, ketat akan hukum. Perundang-undangan yang ketat dan hukum yang dijalankan secara transparan dan efektif memiliki peran yang penting dalam mendorong investasi. Konsekuensi investasi di Indonesia pasca reformasi. Konsekuensi Indonesia pasca reformasi adalah terdampaknya perekonomian negara yang masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2013 pada periode 2015 sampai 2019 yang dikenal sebagai reformasi ekonomi tahap 1. Indonesia meningkatkan belanja infrastruktur menjadi 2,2 sampai 2,8% dari PDB yang menghasilkan lebih dari 970 km jalan tol, serta 3.400 km jalan raya, 40 km jembatan, 30 bandara dan pelabuhan, serta bendungan dan sejumlah sarana LRT dan MRT. Namun investasi ini terkhusus pada investasi asing yang belum banyak, beranjak dari 30 miliar USD atau keseimbangan transaksi ini berjalan berubah dari surplus menjadi defisit yang menjadi pertanda bahwa Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekspor komoditas yang tidak stabil dan tidak berkelanjutan. Perekonomian membutuhkan reformasi struktural yang ditanggapi dengan meluncurkan reformasi infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan diversifikasi sektor berupa pabrik dan bisnis. Untuk menjalankan investasi, pemerintahan menganggapi dengan meluncurkan reformasi di regulasi yang bertujuan untuk mendorong FDI dan menciptakan lapangan kerja baru. Solusi dari peningkatan investasi di Indonesia pasca reformasi. Yang pertama yaitu meningkatkan iklim investasi, yang kedua meningkatkan promosi investasi, yang ketiga memberi insentif dan kemudahan investasi, yang ketiga daya saing meningkatkan industri. Selanjutnya, dalam meningkatkan iklim investasi kita memerlukan izin yang mudah untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan usaha termasuk melalui sistem online dan terintegrasi. Dan yang kedua, menerapkan regulasi yang transparan dan konsisten, menegakkan hukum secara konsisten dan adil, serta meminimalisir regulasi yang tumpang tindih. Dan yang ketiga, meningkatkan kepastian hukum, melindungi hak investor yang menyelesaikan sengketa investasi dengan cepat dan adil. Dan yang keempat, meningkatkan infrastruktur, seperti membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur digital lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keahlian produktivitas. Kemudian investasi. Yang pertama, memberikan insentif pajak dan memberikan keringanan pajak bagi investor di sektor tertentu atau di daerah tertinggal, memberikan kemudahan dalam pembebasan lahan, membantu investor dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan usaha. Yang ketiga, memberikan akses kepada kredit dan membantu investor dalam mendapatkan akses kepada kredit pendanaan dengan bunga yang kompetitif. Yang keempat, menyediakan kawasan industri khusus pembangunan
kawasan industri khusus dengan fasilitas yang lengkap dan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya, daya saing meningkatkan industri. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produk dengan menerapkan teknologi dan proses produksi yang modern dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan jasa, meningkatkan standar mutu produk dan jasa untuk memenuhi standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dan pengembangan produk baru, mendukung penelitian dan pengembangan produk baru untuk meningkatkan daya saing industri. Yang keempat, memperkuat kerjasama antar industri, mendorong kerjasama antar industri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Selanjutnya, meningkatkan peran pemerintah. Pemerintah perlu berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang memadai dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, pemerintah perlu memberikan insentif dan kemudahan investasi bagi investor. Yang keempat, pemerintah perlu meningkatkan promosi investasi dan kerjasama internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.